Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deandra Wisnumanurung dari Bimbingan dan Konseling Angkatan 2022 dan ini merupakan video pembelajaran dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pembelajaran mengenai berpikir kritis dengan metode ekspositori, yaitu metode ceramah yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa secara verbal untuk pemahaman yang lebih baik kepada siswanya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan metode teknik presentasi. Selamat menyaksikan. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Mari kita kenali lebih jauh. Nah, sebelum memulai, coba teman-teman, ayo kita diskusi bersama mengenai apa itu berpikir kritis. Nah, teman-teman boleh untuk menjawab dan juga mencari tahu apa itu berpikir kritis. Jika sudah, mari kita kenali lebih dalam mengenai apa itu berpikir kritis. Nah, di sini, menurut Sternberg 1986, berpikir kritis itu merupakan proses mental, strategi, dan representasi yang digunakan orang untuk memecahkan masalah, keputusan, dan pembelajaran konsep-konsep baru. Sementara, menurut William Ham pada tahun 2007, ia mendefinisikan bahwa berpikir kritis merupakan melihat kedua sisi suatu masalah, bersikap terbuka terhadap bukti baru yang menyangkal gagasan Anda, berpikir tanpa memihak, menuntut agar klaim didukung oleh bukti, menyimpulkan kesimpulan dari fakta yang tersedia, memecahkan masalah, serta sebagainya. Nah, orang yang berpikir kritis itu seperti apa sih? Nah, teman-teman mungkin boleh merenungkan bagaimana ciri-ciri dari orang yang berpikir kritis. Mari kita simak lebih jauh. Nah, di sini terdapat indikator berpikir kritis. Yang pertama, mengenali masalah. Orang yang berpikir kritis pada umumnya akan mengenali masalah terlebih dahulu. Ia akan melihat masalah secara keseluruhan dan memahami permasalahan tersebut dari sudut pandang yang objektif, sehingga menghindari dirinya dari bersikap subjektif terhadap pemecahan masalah. Yang kedua, ia akan menemukan cara. Maksudnya apa? Menemukan cara di sini adalah individu tersebut akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang ia bentuk dan ia temukan secara mandiri. Yang ketiga, orang yang berpikir kritis itu mengumpulkan informasi. Sebelum ia mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahannya, ia akan mengumpulkan informasi. Informasi ini akan mendukung pemilihan keputusan yang tentunya akan berguna bagi pemecahan masalahnya, sehingga proses berpikir kritis akan lebih terbangun di dalamnya. Lalu dalam penggunaan bahasa, penggunaan bahasanya tepat. Maksudnya apa? Orang yang berpikir kritis akan menggunakan bahasa yang tepat. Ia akan menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, serta dapat dipahami oleh semua orang. Lalu, orang berpikir kritis pula akan menganalisis data. Maksudnya apa? Mereka yang berpikir kritis akan mencoba untuk memahami data yang diberikan dari suatu peristiwa. Sebagai contoh, apabila ia mendapat suatu peristiwa, ia tidak akan langsung menyimpulkan, namun akan menganalisis data yang ia dapatkan. Lalu selanjutnya ia akan menilai faktanya. Maksudnya adalah orang yang dapat berpikir kritis akan menilai fakta. Apakah fakta yang diberikan itu benar, apakah sudah akurat dan juga reliable atau bisa diandalkan. Lalu orang yang berpikir kritis akan mencari hubungan logis dari permasalahannya. Jadi ia akan menyangkut pautkan terkait dengan apakah permasalahan tersebut dengan fakta yang didapatkan sudah cukup logis dan ada sambungannya atau bisa terhubung dengan baik. Dan yang terakhir, orang yang berpikir kritis akan coba menarik kesimpulan berdasarkan data, lalu juga setelah ia analisis dan juga mencari fakta yang sebenarnya, ia akan menarik kesimpulan dari permasalahan ataupun suatu peristiwa yang ia alami. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara membangun pemikiran kritis? Pasti semuanya bertanya-tanya bukan? Bagaimana untuk kita membangun pemikiran kritis dalam diri kita sendiri? Tentu ada beberapa cara. Bagaimana caranya? Mari kita simak lebih jauh.
Nah, untuk membangun berpikir kritis ada 4 cara. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Orang yang berpikir kritis tentu akan mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan tersebut diajukan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Mereka akan memperdalam pemahamannya dengan cara bertanya, menanyakan hal-hal yang tidak diketahui atau hal-hal yang mungkin ia ingin ketahui lebih dalam. Dan itu akan menambah kepintaran kognisi dari diri mereka sendiri. Yang kedua, mendiskusikan isu-isu relevan. Mereka yang berpikir kritis umumnya menyukai untuk mendiskusikan isu-isu atau topik yang sangat hangat atau sedang relevan untuk dibahas. Seperti contohnya pada saat ini terkait dengan iklim atau mungkin terkait dengan bagaimana untuk menjaga kesehatan mental di era modern tersebut. Selanjutnya, orang berpikir kritis akan menghubungkan pembelajaran. Pembelajaran yang ia dapatkan di sekolah akan dihubungkan dengan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan mempelajari dengan baik, kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apakah yang ia pelajari akan berpengaruh terhadap hidupnya, dan juga akan melihat banyak hal secara lebih objektif dan juga secara menyeluruh. Dan yang selanjutnya adalah membentuk pola berpikir logis. Orang yang berpikir kritis akan membangun pemikiran yang logis. Karena dengan mereka berpikir kritis, mereka akan membantu bagaimana untuk melihat suatu masalah dengan baik. Nah, orang yang ingin membangun pemikiran kritis akan membentuk pola pikir yang bisa dipahami dan juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari isu yang ia miliki atau peristiwa permasalahan yang ia alami. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya nih, apa sih fungsi berpikir kritis? Nah, selain mengerti pengertian dan juga ciri-cirinya, serta bagaimana membangun pemikiran kritis, pasti teman-teman ingin tahu bukan bagaimana atau apa fungsi dari berpikir kritis? Nah, berpikir kritis memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengidentifikasi kebenaran suatu informasi. Nah, dengan kita berpikir kritis, kita dapat mengidentifikasi kebenaran suatu informasi. Kita tidak akan mudah termakan hoaks dan juga akan melihat suatu permasalahan dengan lebih jeli. Kita tidak akan termakan oleh berita-berita palsu dan juga bisa menentukan apakah suatu informasi itu benar atau salah. Selanjutnya, memahami suatu hal dari berbagai sudut pandang. Mereka yang berpikir kritis umumnya akan dapat untuk melihat secara besar hal-hal yang terjadi, tidak hanya dari satu sudut pandang, namun dari sudut pandang yang lain yang lebih besar lingkupnya. Kemudian, yang ketiga, mampu memecahkan suatu permasalahan. Fungsi berpikir kritis juga mendorong kita untuk memecahkan suatu permasalahan. Ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, kita akan memecahkannya dengan baik, dengan sangat objektif dan juga tidak merugikan pihak manapun. Yang selanjutnya adalah terhindar dari informasi palsu. Di dunia modern ini, perkembangan informasi palsu atau hoax sangat luas. Dengan kita memiliki berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis, kita akan terhindar dari informasi palsu tersebut, sehingga kita menjadi lebih cermat, terutama dalam memproses suatu informasi. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Tentu apabila kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita juga akan meningkatkan kepercayaan diri kita, sehingga kita lebih pede dan juga lebih percaya diri untuk mengembangkan atau menunjukkan kemampuan yang kita miliki. Nah, itu tadi video mengenai fungsi dari berpikir kritis. Semoga teman-teman semakin memahami tentang pentingnya berpikir kritis. Video kita telah sampai pada penghujungnya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.